Halo Sobat Sehat Sarjito, kita ketemu lagi dalam acara Bincang Sehat episode ke-11. Pada hari ini kita akan membahas seputar kesehatan mata. Dan tahukah Sobat Sehat Sarjito bahwa setiap hari Kamis di minggu kedua bulan Oktober kita memperingati World Sight Day atau Hari Penglihatan Dunia, dan yang tahun ini jatuh tanggal 9 Oktober. Telah hadir bersama kita Dr. Krishna Purnamajati, spesialis mata, yang akan kita ajak diskusi bareng tentang kesehatan mata dengan topik supaya mata minus tidak bertambah, apa saja yang harus kita lakukan. Selamat siang dokter. Selamat pagi menjelang siang ya, ini belum siang banget. Selamat pagi sobat saya sekalian, ketemu lagi kita ya. Iya dokter, Dokter Krishna ini adalah salah satu dokter spesialis yang berpraktek di klinik Hortusmed UPF Yankestrat, yang merupakan bagian dari Rumah Sakit Sarjito yang berlokasi di Tawangmangu. Ya. Dokter, hari ini kita akan membahas tentang miopia, mata minus atau miopia ya. Mungkin yang pertama ini bisa tolong dokter jelaskan dulu mata apa minus. Sih itu minus itu? Apa sih sebenarnya, kenapa disebut minus, kenapa miopia? Baik, selamat pagi sobat sehat sekalian. Jadi memang mungkin di kalangan kita sering ada sebutan mata minus, mata plus gitu ya. Kalau minus pada anak-anak, kalau plus pada orang dewasa atau orang tua gitu ya. Pada dasarnya kenapa disebut minus, itu sebenarnya lensa koreksi yang dipakai Mbak Fani. Jadi lensa koreksi yang saya pakai ini, kacamata yang kita berdua pakai ini, itu ada jenisnya, ada dua, ada minus, ada plus. Lalu kadang-kadang kita juga sering ada silinder ya. Nah silinder itu sebenarnya minus atau plus yang dia tidak rata gitu ya. Jadi kalau misalnya minusnya cuma di satu kuadran saja, itu sebutannya silinder. Jadi kalau misalnya bentuknya seperti bola, matanya seperti bola yang bulat itu minus. Tapi kalau lonjong seperti telur, nah itu silinder. Nah itu yang kelonjongan yang tidak rata itu yang kita sebut dengan silinder. Lalu minus sendiri itu apa? Minus sendiri itu di mana cahaya yang harusnya terletak pada retina, jatuh pada retina, dia tidak jatuh pada retina. Sehingga ya harus kita paskan gitu ya. Bayangannya seperti gini, sebenarnya kalau misalnya di film itu kalau yang suka main kamera nih, itu ada blur. Nah blur itu contoh dari salah satu teori di mana bayangan tidak sampai ke tempat yang seharusnya. Sehingga harus kita paskan yaitu dengan lensa minus itu supaya jatuh ke retina seperti itu. Kalau istilah lokalnya sih rabun jauh ya dok ya? Rabun jauh, sama ya dok ya? dekat, rabun jauh istilah medisnya miopi tadi miopia, betul. Tidak bisa melihat jauh ya. Rabun jauh sama rabun dekat kebalikannya betul. Cuman kita sering bilangnya minus karena ternyata itu koreksinya adalah dengan lensa ya, minus betul. yang dipakai. Nah itu mengapa bisa terjadi? Maksudnya kan tadi itu memang karena tidak sampai ke tempat yang pas ya di mata. Nah itu penyebabnya apa dok? Penyebab dari mata minus itu sebenarnya secara umum adalah bola mata yang lebih panjang dari biasanya. Misalnya seharusnya panjang bola mata kita itu sekitar 25 mm. Pada orang dengan mata minus itu panjang bola matanya bisa 26 mm, 27 mm atau ke atas. Ukurannya ya? Ukuran ya, jadi itu aksial miopia. Ada minus-minus yang kita sebut sebagai aksial miopia. Aksial itu panjang bola mata. Nah, kenapa itu bisa terjadi begitu? Nah, ini pertanyaan yang harusnya dijawab. Jadi kenapa sih bola mata itu bisa memanjang? Bola mata memang seharusnya memanjang. Kita dilahirkan dengan bola mata itu panjangnya kurang dari 24 mm gitu ya. Karena bentuknya kecil gitu ya. Jadi kita bayi itu matanya masih kecil, lalu memanjang. Tetapi di perjalanannya usia, pemanjangannya itu dia tidak bisa terkontrol atau berlebihan. Nah, sekarang apa sih yang menyebabkan pemanjangan itu berlebihan adalah beberapa hal. Yang pertama kali diteoretikan itu adalah penggunaan otot akomodasi, otot mata untuk melihat dekat. Ya, otot mata untuk melihat dekat itu kalau belum harusnya dipakai, itu dia akan bekerja terlalu keras. Sehingga kayak balon yang dengan kompres gitu, ditekan terus, nah lama-lama balon itu akan memanjang. Bentuknya tidak akan bulat seperti biasa lagi, tapi kayak akan lonjong begitu, lebih panjang seperti biasanya. Nah, kenapa otot mata itu bisa kepake di usia muda? Sebenarnya teorinya bagus dan ini agak kontradiktif dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kenapa orang zaman dulu tidak banyak yang minus? Yang zaman sekarang banyak minus. Kalau teman nanti kita kalau ngomongin prevalensi, kalau sobat sehat sekalian tahu, zaman dulu itu
bapak ibu kita nggak pakai kacamata, sekarang kacamata. Jadi sekitar 10-25%. Kalau sobat sehat tahu, di Cina sekarang anak SD-nya 80% minus. 80% itu dari 10 orang yang ada, 8-nya minus. Lah kenapa? Ternyata kita suka mengejar, ayo pokoknya belum TK sudah harus bisa baca. Itu sudah sekolah preschool. Jadi sekolah-sekolah dini ini yang meminta anak untuk bisa baca lebih dulu, melihat, menggambar lebih dulu, ini ternyata meningkatkan resiko miopia. Berarti penggunaan mata itu untuk cuman melihat pemandangan sama untuk membaca itu ya berbeda. Melihat pemandangan kita tidak memakai otot akomodasi atau otot melihat dekat. Tapi untuk melihat dekat kita ada otot ekstra yang namanya otot akomodasi. Seperti itu. Dan itu melihatnya intens dengan waktu yang lama tertentu, ya. Kecuali kalau kita melihat barang-barang yang dekat di sekitar kita nggak masalah juga. Jadi ada teori-teori di mana WHO menentukan bahwa berapa sih kira-kira penglihatan dekat yang menyebabkan pemanjangan bola mata secara fix gitu. Itu adalah lebih dari 30-40 menit dalam satu sesi ya. Dalam satu sesi. Jadi kalau anak-anak kita membaca 30-40 menit di bawah 30-40 cm tanpa istirahat, itu punya resiko untuk miopia. Gitu ya. Dan itu berbeda kalau misalnya kita mulai membaca itu di usia yang lebih tua. Sudah waktunya. Ya, jadi kalau misalnya plastisitas atau elastisitas anak-anak itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Kita pernah dengar adanya growth spurt, artinya anak-anak itu 1 tahun bisa nambah 10 cm, gitu ya. Kalau orang dewasa bahkan mau 10 tahun ya, dari usia 50 sampai 60 dia nggak nambah-nambah, itu nyusut malah. Ya. Jadi growth spurt itu atau pemanjangan pertumbuhan atau developmental dari tubuh kita itu sangat mudah terjadi pada usia-usia yang muda, gitu. Dan itu ya jadi dipaksakan ya. Jadi dipaksakan ya kan. Ya, tadinya dia tidak harus memakai otot mata, tapi karena dia dipaksa untuk membaca, dia diminta untuk bisa hitung-hitungan. Nah itu. Iya. Ada faktor genetik nggak, Dok? Di miopia ada 2 faktor, eksternal sama internal. Yang internal itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita ubah, gitu ya, atau non-modifying factor. Yang satunya genetics. Seorang anak yang bapak ibunya miopia punya risiko 10-15% lebih tinggi mengidap miopia. Setelah genetik, yang kedua adalah faktor, jadi dia memang dilahirkan dengan, ada orang-orang yang dilahirkan dengan mata itu memang panjang duluan, gitu ya. Jadi kalau misalnya, kalau saya minus, saya nggak boleh cari istri minus, itu ya jangan juga, karena sebenarnya ada faktor internal atau non-modifiable, ada faktor modifiable. Ketika kita sudah punya bibitnya atau faktor internal, tinggal faktor eksternalnya aja yang nggak boleh dipupuk. Iya, yang harus dikendalikan. Betul. Iya. Kemudian seberapa umum ini masalah? Tadi dokter juga sudah membicarakan soal prevalensi nih ya. Seberapa, terutama di remaja dan anak-anak. Anak-anak ya. Jadi memang ada penelitian COVID. Jadi COVID ini menarik. Jadi COVID itu membuat ada shifting di mana kita tadinya duduk di belakang meja melihat ke papan tulis. Anak-anak pada waktu COVID harus melihat depan layar. Dari COVID sampai sekarang, karena kita kebiasaan sekarang kita pakai Zoom. Bahkan mau les kita pakai Zoom, gitu ya. Pre-COVID dan post-COVID peningkatannya 40%. Wow. Cukup tinggi, dan menurut saya bukan cukup tinggi, itu tinggi sekali. Jadi pre-COVID 25% prevalensi miopia pada anak-anak. Post-COVID itu di Jakarta, penelitian di Jakarta itu 40%. Berarti itu di Indonesia ya? Di Indonesia. Lalu bahkan di Soe itu suatu daerah di Nusa Tenggara Timur yang kita anggap mungkin lebih sebutannya rural ya, lebih tidak terpapar oleh teknologi itu, tingkatannya sekarang 10%. Jadi memang cukup tinggi karena ya itu tadi, anak-anak diminta untuk sekolah lebih awal dan diminta untuk menggunakan gadget lebih awal. Iya, terutama saat-saat ini ya. Kalau dulu sebelum ada gadget pun saya juga sudah minus dari kecil, dari kelas 2 SMP sudah minus karena sering baca jadi dalam nggak salah juga mungkin jaraknya juga lebih dekat. Yang kedua selain jarak adalah pencahayaan. Nah itu pencahayaan yang bagus, pencahayaan yang bagus itu sekitar 500 sampai 900 lux, itu sekitar 11 sampai 15 watt yang LED.
Jadi kalau dulu mungkin kita belum ada lampu LED besar ya, kita pakainya lampu pijar yang kuning itu meskipun terang banget aja ya gelap gitu loh. Itu malah itu termasuk yang bagus, yang kurang ya. Tapi kalau cahayanya juga kurang sekali, misalnya di gelap itu lebih bergawat lagi. Lebih berisiko untuk menyebabkan miopia atau mata minus. Misalnya melihat HP di lampu kamar dimatiin, terus itu juga tidak bagus. Jadi banyak sekali ya hal yang harus diperhatikan ya di lingkungan. Lalu ada juga teori ini menarik juga, teori dopamin. Dopamin itu salah satu signaling apa sebutannya, cairan kimia yang ada dalam tubuh kita yang digunakan untuk mensupresi pertumbuhan bola mata. Itu ada pada mata dan dia harus ada pada mata. Itu diprovok dieksitasi oleh cahaya matahari. Jadi kalau kita kurang paparan cahaya matahari itu juga bisa menyebabkan minus. Itu. Ini penting karena kenapa? Anak-anak zaman sekarang usia 4 tahun yang punya uang gitu ya, kan nggak mungkin diantar pakai motor kan, diantarnya pakai mobil, sekolahnya di dalam ruangan. Dia tidak punya kesempatan untuk main dan berhadapan dengan matahari. Ini yang membedakan kenapa anak-anak TK, anak-anak SD di Papua itu mungkin tidak sebanyak di Jakarta menggunakan kacamata. Iya, termasuk itu tadi ya, kembali lagi ke screen time-nya juga mungkin. Screen time, paparan matahari, gitu kan, jadi susah juga ya. Iya. Kemudian tadi ya, kalau kegiatan sehari-hari ini ya dok ya, faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan minus tadi ya, seperti kita harus bekerja dengan laptop pekerjaan sehari-hari, kemudian jadi kurang aktivitas di luar ruangan outdoor juga tadi. Nah itu kita nggak bisa menghindarkan dok, itu mau nggak mau harus dilakukan. Misalnya kita harus kerja di depan laptop terus gitu. Nah barangkali itu ada tips cara gitu untuk jadi memang karena mungkin WHO sudah ini udah nggak mungkin, dunia sudah berubah seperti itu. Lalu bagaimana sih kita akan mengurangi faktor risiko miopia pada orang-orang seperti itu? Yang pertama adalah ada rule of 20. Rule of 20 itu diciptakan oleh World Health Organization untuk mencegah kenaikan miopia. Apa itu rule of 20? Bahasa Indonesianya aturan 20. Setiap 20 menit, berarti nggak boleh 30 menit. Sebelum 30 menit, yaitu 20 menit, itu kita harus istirahat melihat jauh 20 feet. 20 feet itu sebenarnya lebih dari 6 meter. Kenapa 20 feet? Karena 20 feet itu kita tidak memakai otot mata untuk melihat dekat. Jadi diingat-ingat, setiap 20 menit sekali kita harus melihat jauh sebanyak 20 feet atau 6 meter. Sebenarnya 20 second 20 detik. Jadi nggak lama-lama, 20 detik aja. Kalau saya sih jangan 20 detik, 2 menit atau 120 detik. Ya, tujuannya untuk merelaksasikan otot sehingga kita bisa melihat Intinya kalau kita angkat besi 1 jam itu kan lebih capek dibandingkan, lebih merusak dibandingkan dengan setiap 20 menit sekali kita istirahat. Jadi otot itu harus ada jeda istirahatnya. Nah itu diperlukan niat yang kuat ya dok. Sebenarnya kadang kita sudah tahu ya teorinya ya dok. Iya ini benar. Harus 20 berhenti 20 detik. Jadi harus pasang alarm tuh sobat sehat sekalian. 20 itu menit. Kayaknya butuh effort yang lumayan. Lihat jauh dulu, cari minum dulu kalau saya. Kadang juga lupa pasang alarm. Karena orang-orang yang sibuk seperti itu dia juga ada dehidrasi, kurang minum segala macam. Jadi ambil aja setiap 20 menit minum air segelas atau melihat jauh, cuci muka atau bagaimana. Perlu jeda ya, segala sesuatu nggak boleh diforsir ya. Nah ini apakah ada resiko jangka panjang untuk orang yang minusnya itu makin tinggi gitu dok? Jadi sobat sehat sekalian, ini yang sering datang ke kita ke pusat rujukan mata Dr. Sarjito itu adalah banyak sekali orang-orang yang minus tinggi itu ada kelainan pada retinanya. Retina itu merupakan saraf mata, layar saraf mata yang ada di belakang bola mata, tempat menangkap cahaya. Masalah dari minus itu ketika bola matanya memanjang, kadang-kadang retinanya nggak ikut memanjang. Bayangkan kalau kelapa, kita membayangkan bola mata seperti kelapa. Bola mata tuh seperti cangkang kelapanya, retina itu seperti daging kelapa. Gitu ya. Kalau dia harus menempel, kalau nggak menempel dia rusak, gitu, busuk ya. Kalau cangkang kelapanya melebar, tapi buah kelapanya nggak melebar, apa yang terjadi? Jatuh, lepas. Ini yang kita sebut sebagai ablasio retina atau robekan retina.
Kalau itu terjadi, nanti sobat sehat sekalian, kalau terjadi lepasan retina, ini harus ditempelin lagi, gitu melalui prosedur operasi. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Dok, itu gejalanya lebih dari sekedar tidak bisa melihat jauh. Ya, kalau bukan. Retinanya sampai tidak bisa melihat. Bukan hanya tidak bisa melihat jauh. Jadi ketika sobat saya sekalian kalau misalnya punya minus, terus dikoreksi dengan kacamata, tapi tidak bisa sempurna, kita bisa mempunyai ini jangan-jangan ada sesuatu yang lain. Kondisi lepasnya retina itu bisa kronis, bisa akut. Pada gejala yang akut, itu seperti kita melihat dalam kurtin itu apa? Korden. Ya, tirai, jadi kalau ketutupannya, tirai. Ya. Jadi kalau misalnya sobat sekalian kok ini aku ngelihat kayak ada ketutup separuh. Melihatnya kok kayak ketutup separuh. Bukan cuma samar-samar ya? Bukan samar, nggak kelihatan separuh. Ya. Nah itu kelihatannya mungkin bisa saja terjadi ablasi retina itu atau robekan retina. Iya ya. Kalau yang tadi dok, yang ini bukan ablasi retina ya, misalnya dalam batas tinggi minus yang berapakah kita harus sudah mulai hati-hati? Baik. Nah ini memang penting karena menurut dokter mata secara umum minus tinggi itu di atas 6. Jadi kalau di atas 6, sobat sekalian harus memeriksakan ke dokter mata 6 bulan sekali sampai 1 tahun sekali. Karena punya resiko untuk dia mengalami ablasio retina tadi. Oh gitu. Dan jadi kalau misalnya ada orang yang minusnya sampai 8 gitu, itu apa sudah mesti itu ablasi? Sudah pasti? Belum tentu. Jadi belum tentu terjadi ablasi, itu punya faktor risiko saja. Jadi faktor risiko ablasi itu terjadi pada minus di atas 6. Jadi kalau sobat sehat sekalian punya keluarga yang minusnya di atas 6, ada baiknya diperiksa ke ahli mata untuk dilihat retinanya apakah ada risiko ablasi apa tidak. Kalau sepanjang pengalamannya dokter, minus yang paling tinggi yang pernah diderita paling tinggi itu saya pernah lihat 20. 20? Tapi bukan ablasi juga itu kasusnya? Dia kasusnya ya, masalahnya begini, kalau pasien ini tidak ablasi, artinya retinanya lepas, itu retinanya kayak teregang, kayak kita ini ada sebuah kain yang jenengan jembreng gitu. Apa yang terjadi? Ada beberapa titik yang dia ngerenggang gitu dan sobek tapi tidak lepas. Nah ini namanya myopic makulopati. Jadi bagian retinanya ini kayak robek-robek gitu. Ketika robek-robek gitu ada robekan, tempat yang robek-robek itu biasanya pada minus di atas 10 itu adalah tempat yang tidak bisa melihat dengan jelas. Gitu. Walaupun sudah dibantu dengan kacamata gitu. Jadi ya jangan sampai ya kita mengalami minus yang tinggi ya. Kemudian tadi dokter juga sudah menyebut tentang aktivitas outdoor dan terkena cahaya matahari. Nah itu waktu ideal untuk berjemur itu di matahari yang jam berapa itu dok? Atau berapa lama juga? Secara penelitian baku belum ada, tapi penelitian perkiraan itu adalah dengan jadi matahari itu punya gelombang. Pada pagi hari dia UV-nya berbeda dengan pada siang hari dan pada sore hari. Yang tidak boleh dan bisa menyebabkan katarak itu di siang hari. Di atas jam 10 sampai jam 4 sore. Yang bagus itu adalah sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi. 6 sampai jam 9 pagi. Itu penelitiannya belum ada, tetapi perkiraannya adalah kita menyempatkan diri 30 sampai 60 menit setiap harinya untuk berada di luar ruangan, bukan melihat matahari secara langsung, berada di luar ruangan selama 30 sampai 60 beraktivitas menit. Biasa aja di luar ruangan. Kalau gitu, dulu sebenarnya kita jalan kaki ke sekolah gitu misalnya, itu udah 30 menit sendiri. Ya zaman sekarang kan, itu tadi saya bilang, kalau mungkin kita punya uang lebih, jarak rumah dan sekolah tinggi kan pakai mobil ya. Iya, sebenarnya pakai motor susah. Kalau lama juga lumayan sudah terpapar ya. Kecuali motornya punya yang punya visor yang di anti UV atau susah juga ya gitu. Jadi memang susah. Gitu. Berarti sinar matahari yang bagus itu memang pagi ya, walaupun itu termasuk untuk vitamin D. Vitamin D juga. Jadi itu kan zaman Covid itu sebenarnya udah sehat tuh. Cuma kita kehilangan nggak cuci tangan lagi, nggak berjemur lagi sejak Covid itu hilang. Nah kemudian kalau screen time yang aman ya. Kira-kira berapa ya tadi? Ya penelitiannya belum ada, karena tidak mungkin kita bikin ini anak harus screen time dibandingkan dengan anak yang screen time. Sama komisi etik. Komisi etik nggak mungkin. Tapi secara epidemiologi, anak-anak yang mempunyai screen time lebih dari 30 menit terus-menerus dalam satu sesi, lebih dari 2 jam per hari itu mempunyai resiko miopia lebih tinggi.
Jadi sebenarnya 2 jam itu maksimal. Kalau 2 jamnya itu udah dipakai buat pelajaran sekolah, habis dong jadi yang di rumahnya kan. Kan pelajaran sekolah sudah jelas dari dekat ya, melihat dekat. Ya. Kalau itu dilakukan misalnya 30 menit, kemudian nanti 2 jam lagi 30 menit. Sekali lagi itu belum ada penelitiannya karena itu tidak etis. Tapi secara perkiraan itu boleh. Oh iya. Itu nggak cuma anak-anak ya dok, berlaku juga dewasa, untuk orang tua ya, karena sekarang orang tua juga main medsos, main gadgetnya juga luar biasa. Jadi memang kalau dulu itu ada teori di mana bahwa di atas 21 tahun itu minus itu sudah stop. Tetapi yang sekarang itu minus masih bisa berlanjut tambah. Walaupun sudah tua. Kita pikir bahwa apa yang berbeda dari zaman dulu zaman sekarang, yang berbeda itu adalah dulu bacanya buku, sekarang bacanya mungkin gadget dan handphone gitu. Mungkin ada efek radiasi segala macam di situ. Dok, tapi benar nggak sih kalau kita misalnya -1 ya, kemudian kita menjelang usia tua itu kita jadi +1, kemudian jadi netral. Betul nggak dok? Ini ada hitungan matematisnya ya. Jadi sobat sehat sekalian, kalau kita minus, ada benar ada salahnya. Jadi kalau -1 itu secara teori dia jauh tidak bisa melihat lebih dari 100 cm gitu ya. Di 100 cm dia masih bisa. Tapi dia bisa melihat dekat di 30 cm. Ya. Nah, orang dengan presbiopia atau mata tua ya, bukan rabun dekat ya. Dengan mata tua itu kekuatannya di 30 cm dia masih punya kekuatan 1 ya misalnya. Nah, 1 dikurang 1, ketika dia tidak pakai kacamata dia jadi 0 untuk melihat dekat. Tetapi untuk melihat jauhnya tidak 0, tetap -1. Jadi ada benernya juga. Kalau dia -1 untuk melihat 100 cm atau 30 cm, dia masih bisa membaca tanpa kacamata. Tetapi melihat jauhnya tidak terkoreksi Mbak Fani, tetap harus menggunakan kacamata. Iya betul. Karena saya sekarang membaca dekat, saya sudah umur 40 lebih ya. Membaca dekat itu saya nggak perlu kacamata. Betul, nah ini bagus. Tapi lihat jauh masih harus pakai kacamata. Gitu. Jadi ada plus ada minusnya. Kemudian ini dok, apakah ada suplemen atau nutrisi untuk kesehatan mata? Dok? Untuk kesehatan, ini kita ngomongin masalah miopia, kita masalah minus. Suplemennya adalah tentu saja vitamin D dan tadi dopamin. Suplemennya gratis dari sinar matahari saja. Apa ada yang diminum? Untuk kasus miopia tidak. Kalau vitamin A itu? Ya, untuk retina. Untuk retina, tapi tidak berpengaruh di kasus untuk miopia tidak. Untuk miopia tidak. Jadi kelainan ini vitaminnya gratis. Itu vitamin matahari. Tidak ada suplemen yang dopamin atau vitamin. Enggak, dopamin tidak bisa disuplemenkan. Vitamin D, karena yang kita butuhkan cahayanya. Cahayanya, kita butuhnya adalah cahayanya itu untuk kena ke retina. Nah, gitu. Iya dok. Kemudian dok, apakah ada intervensi medis untuk mencegah atau mungkin malah menghilangkan miopi itu dok? Dua-duanya ada. Ini teori yang terbaru adalah bahwa intervensi ini jika kita punya resiko miopia atau sudah anak saya ini terpaksa untuk melihat dekat terus supaya dia bisa jadi juara olimpiade. Itu ada obat tetes mata yang terbukti secara klinis bisa berguna untuk mengurangi resiko terjadinya miopia. Nanti bisa dibuatkan campuran tertentu, ada obat. Untuk pencegahan atau untuk pencegahan. Supaya mempertahankan supaya nggak naik juga bisa itu dok? Jadi obat ini mencegah supaya dia terjadi miopia dan mencegah progresivitas miopia. Dipakai tetesnya, ada dosis tertentu nanti. Nah nanti kalau sudah terlanjur miopia, dengan obat itu tidak bisa sembuh. Jadi miopia itu kan masalahnya anatomis ya kebanyakannya. Jadi seperti tadi, balon yang sudah lonjong, kita jadiin bulat lagi, kebetulan tidak bisa. Yang bisa adalah kita memberikan kacamata atau kontak lens, atau kita kikis korneanya supaya cahaya itu jatuh ke retina dengan lasik. Gitu. Bisa juga dengan lasik. Jadi operasi lasik itu harus dilakukan oleh dokter mata ya. Dokter mata. Sementara itu ada operasi pengobatan atau operasi tradisional, tapi bukan dari Indonesia ya dok ya. Itu yang bisa menghilangkan minus gitu katanya dok. Itu makanya ada beberapa intervensi seperti menggunakan kornea yang dipencet-pencet seperti itu ya. Dan saya juga pernah melihat pijat ya. Saya nggak berani bicara banyak karena kalau itu belum masuk ke dalam penelitian klinis, tentu saja kita tidak boleh menjanjikan itu sebagai terapi yang terbukti. Jangan-jangan itu pada kondisi-kondisi. Jadi ada namanya
miopia pseudomyopia. Dia miopia sementara. Dia belum miopia fix dia. Dia cuma kelelahan mata aja tapi kelihatan kayak kok saya kabur. Nah, pseudomyopia ini atau mata lelah ini kalau kita istirahat balik lagi. Nggak usah dipijit-pijit, balik lagi. Gitu. Iya. Dok, kalau minum yang tadi kok minum tetes mata tadi ya dok ya, itu harus digunakan secara rutin setiap hari dalam jangka waktu tertentu atau sampai usianya ke usia tidak bertumbuh lagi bola matanya. Jadi cukup tua ya. Iya ya. Terus kapan kita bisa menggunakan itu? Maksudnya apakah itu bisa dilakukan anak-anak juga bisa ya berarti? Mungkin. Jadi preschool itu udah bisa kita kasih sebenarnya. Walaupun belum ada indikasi untuk ke miopia. Harus ada indikasinya. Oh, ada indikasinya ya, dulu ya. Misalnya dia kita lihat bola matanya kok ini terlalu panjang untuk seusianya, atau bapak ibunya misalnya punya resiko, bapak ibunya minus tinggi gitu misalnya, bisa kita kasih. Ada efek sampingnya nggak dok itu dok? Betul, setiap obat ada efek sampingnya. Jadi obat yang kita pakai ini salah satunya kalau dosisnya cukup tinggi, artinya tidak kita sesuaikan, efek sampingnya adalah melebarkan pupil. Pupil itu manik mata kita, sehingga biasanya si penderita ini tidak bisa membaca dekat. Ya. Atau bisa saja ada reaksi anafilaksis atau reaksi alergi. Kadang-kadang dia anaknya jadi demam atau pusing atau segala macam yang bisa menyebabkan. Harus dihentikan. Jadi setiap obat ada risikonya. Meskipun kecil kita harus bilang bahwa setiap obat ada risikonya. Kemudian kalau kacamata sendiri itu, apakah ada kacamata yang fungsinya hanya membantu untuk membaca, kacamata minus, atau ada kacamata yang bisa membantu mengurangi minusnya dok? Di sisi oftalmologi, di sisi dokter, ini kita tidak ngomong di sisi non-oftalmologis ya. Di sisi oftalmologi, kalau kacamata tidak ada. Ya. Jadi hanya membantu untuk melihat, mengembalikan penglihatan ke normal lagi. Apakah setelah dilepas dia bisa kembali baik? Di sisi, sekali lagi, di sisi oftalmologi belum ada. Soalnya dulu waktu kecil misalnya ada yang minus, kalau nggak segera dipakein kacamata nanti nambah terus loh. Ya, gitu. Itu betul, gitu ya? itu betul. Jadi kalau misalnya seseorang yang tidak kita intervensi, tidak kita kembalikan fungsinya secara normal, fungsinya akan semakin deteriorate atau semakin buruk lagi. Ya, cuman kacamata tidak mengurangi itu ya dok ya. Nah sebenarnya kesalahan umum ya yang dilakukan orang yang itu malah bisa berefek untuk menimbulkan miopia ini apa dok? Kesalahan yang sudah Mbak Fani curhatkan sendiri tadi, sudah tahu faktor resikonya, tetapi tetap dilakukan. Jadi faktor resiko melihat dekat lebih dari 30 menit. Faktor resiko melihat gelap, dalam gelap gitu ya, kurang dari 500 lux. Faktor resiko tidak terkena paparan matahari pagi. Nah, sebenarnya hal-hal ini hal-hal bagi orang zaman dulu kayaknya sepele gitu. Jadi udah kan saya tiap pagi jalan kaki. Saya tiap pagi tidak bisa baca buku. Kalau baca di ruangan yang terang. Tapi orang zaman sekarang mungkin dengan tuntutan zaman kita kerjaannya banyak gitu, tuntutan pekerjaan anak SD sekarang udah harus matematika aljabar gitu. Nah ini agak sulit juga ya. Iya, itu kita harus pintar-pintar. Pintar-pintar. Jadi katanya 20 menit sekali. Saya rasa 20 menit itu cukup lama untuk mengerjakan beberapa soal ya. Jadi dalam 20 menit istirahat 2 menit saya rasa cukup deh. Iya dok, oke dok. Nah ini mungkin pesan secara umum untuk Sobat Sehat Sarjito juga dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Dunia yang tahun ini tuh temanya adalah Love Your Eyes. Love Your Eyes, kita cintai mata kita semua. Jadi Sobat Sehat sekalian, bahwa kita harus yakin bahwa kesehatan kita ini lebih penting daripada kadang-kadang daripada capaian-capaian yang mungkin belum tentu harus kita capai. Oleh karena itu di sisi mata kita harus menjaga supaya anak-anak kita kalau belum terlambat, saudara-saudara kita untuk tidak terjadi miopia. Karena kalau sudah terjadi miopia tadi ada faktor resiko ya, ada retina yang rusak segala macam sehingga kita tidak bisa mengembalikannya. Bahwa miopia ini bisa dicegah kalau belum terjadi. Yang tadi udah hal-hal sepele seperti melihat dekat harus kurang dari 20 menit gitu ya. Melihat dalam jumlah cahaya yang cukup gitu ya, 11 watt dalam ruangan 3x3 misalnya. Melihat dalam ruangan, di luar ruangan, beraktivitas di luar ruangan dari jam 6 sampai jam 9 pagi 30 menit saja setiap harinya. Sepertinya ini hal-hal sepele, tapi bisa berimpact besar kalau kita disiplin terhadapnya. Oke. Terima kasih banyak dokter ya untuk hari ini ya atas insight-nya juga informasi-informasi dan kalau misalnya
ada nih dok, masyarakat ya, baik di Tawangmangu atau di sekitar Karanganyar yang pengen konsultasi mata, boleh, berarti silakan. Bisa ya dok? Nanti bisa ke poli kita di UPF yang Kestra Tawangmangu, klinik mata utama, ada di selatannya klinik Pratama ya, kalau tahu di klinik Tawangmangu Pratama ya. Dekat Grojogan Sewu, jadi kalau Grojogan Sewu bisa mampir tuh, tinggal nyebrang aja. Sekalian jalan-jalan. Jalan-jalan aja. Oke, baik Sobat Sehat Sarjito, semoga dengan informasi-informasi dari Dr. Krisna ini semakin membuat kita untuk mencintai mata kita, dan jangan sampai kita semakin berlanjut ya untuk mata, penggunaan mata ini juga ada batasannya. Sayang ya. Baik, terima kasih Sobat Sehat Sarjito, sampai bertemu lagi di episode Bincang Sehat selanjutnya. Salam sehat dari Tawangmangu. Salam sehat dari Tawangmangu. Udah setengah jam, lama.